Halo, oke, selamat siang. Wawancara. Boleh dekat lagi ke kamera atau suara mikrofonnya kurang jelas dari Niko? Atau suaranya boleh kerasin lagi? Halo, Niko? Halo, Halo. Oke, dengar ya suara kakak ya? dengan Jelas. jelas. Oke. Oke, perkenalkan dulu nih. Pertamanya nama kakak adalah kakak Didit. Di sini tuh kakak bantu Kak Akbar ya, namanya ya, yang tutor sebelumnya. Hasan. Aksan. Oh ya, Aksan ya, Kak Aksan buat bantu Aksan buat nemenin Niko belajar Python Star hari ini karena Kak Aksan lagi cuti. Udah diberitahu ke Aksan kan sebelumnya ya? Oke, siap. Oke, boleh itu perkenalan? Aku pengen tahu nih namanya siapa, terus berapa, kelas berapa sebelum kita mulai pelajarannya. Nama saya Miko. Saya Hmm. udah mau masuk SMP. Oh, oke. Oh, mau SMP. Oke, berarti ini libur sekolah ya pasti ya? Iya, Oke, oke, oke. Siap, siap. Oke, kita langsung aja ya. Kita mau, oh ya, hari ini tahu kan kita mau belajar struktur bersarang. Oke. Oh iya, nanti misal kalau mau nanya langsung aja di opsi kakak misalnya ngomong terus kamu kurang jelas itu langsung nanya, boleh. Terus ya itu aja sih. Yang penting kita di sini enjoy dan bisa ngerjain semua tas-tasnya. Oke, kelihatan nggak PPT-nya? kelihatan. Oke, oke. Niko kemarin udah belajar kamus belum? Kamus belajar belajar kamus kan ya? Udah, Udah belajar kamus. Kemarin belajar tipe data list juga kan? Nah, ya. nah hari ini gini struktur data bersarang itu sebenarnya nggak jauh beda dari dulu karena yang dipakai cuma yang di sini yang mau dibahas struktur datanya itu pakai list sama eh, kamus atau dictionary. Itu nanti sebenarnya struktur data itu cuma perpaduan atau enggak perpaduan antara list sama dictionary atau menggunakan double dictionary atau kamus atau enggak double list. Jadi di dalam list ada list dan di dalam dictionary ada dictionary, terus di dalam dictionary ada list dan sebaliknya. Jadi dibolak-balik campur penggunaannya. Nah, itu kegunaannya nanti kalau di database itu sangat berguna, tergantung mau pakai apa itu tergantung database-nya. Karena itu bisa mempercepat kita buat ambil data ketika struktur datanya itu tepat. Nah, di sini kita mau belajar struktur data besar. Oke, lanjut. Oke, kita diskusi dulu nih. Nah, Niko ada Pro Team Hackathon. Hari ini ProTim akan mengadukan hackathon program. Tujuannya adalah memprogram sistem penyimpanan data karyawan ProTim. Oke. Rekan-rekan kalian telah mengembangkan program sejak lama. Anda memiliki semua kesempatan untuk menunjukkan diri Anda. Baik. Dan yang sama, ProTim membutuhkan penyimpanan data multilevel. Pasti ini kayak buat database deh. Proyek semacam ini memerlukan pengetahuan semua seluk penggunaan struktur data. Mari kita pertimbangkan salah satu kemungkinan masalah. Nah, nih, tugas. Mari kita berikan tugas memprogram database karyawan. Nah, membuat database nih. Departemen Pengembangan Web. Basis data harusnya menyimpan kumpulan data berikut. Nah, ada nih data isinya judul pekerjaan, pengalaman, portfolio. Nah, ini isinya kayak gini. Jadi, setiap karyawan nanti itu ada misalnya ada Smith, Jones, terus itu ada datanya lagi nih. Smith itu posisinya adalah junior developer, pengalamannya 2 tahun, portfolionya dia udah pernah pro tim sama Forever. Kemudian John juga nih developer, pengalamannya 3 tahun. Kemudian portofolionya Jutim dan Forever. Oh iya, Niko kalau misalnya kakak jelasinnya terlalu cepat, bilang aja ya. Soalnya hmm, kadang kakak merasa ngajarnya terlalu cepat. Jadi kakak nggak tahu ini kecepatan teman-teman kan beda-beda ya. Nah, kalau kecepatan langsung interupsi kak kecepatan gitu. Oke, boleh? Oke, Ya, lanjut. Nah, ini sebenarnya kemarin kan pakai contoh pakai list gitu kan bisa nih ya, Smith.
Terus isinya, oh enggak Smith, karena ini ada data yang berstruktur. Jadi ini kita pakai struktur data. Kalau list kemarin atau eh, kamus kemarin kan langsung ya. Nah di sini tuh Smith ada lagi posisi sama Asparian. Jadi hmm, ada data yang lainnya lagi. Oke, nah ini contohnya nih. Ini ada departemen pengembangan web, kemudian ada nama belakang masing-masing namanya. Terus setiap nama belakang ini dia punya atribut. Atributnya adalah judul pekerjaan, pengalaman, portfolio. Jadi setiap nama orang itu punya judul pekerjaannya apa, pengalamannya berapa tahun, sama portfolionya itu apa aja kayak tadi. Jadi kayak dalam kotak itu kotak lagi gitu kalau analogi penyimpanan data ini. Paham kan ya? Pasti, oh Niko pasti paham sih. Aku udah lihat videonya Niko sama Kak Aksang. Itu, wah Nikonya pinter sih kalau coding. Jadi kayaknya ini nangkepnya cepat hari ini mungkin. Oke, lanjut. Nah, ini contoh. Ini contoh yang bersarang tadi. Jadi pertama pasti kita buat variabel, kemudian isinya struktur data bersarang, dan kebetulan ini isinya itu uh, dictionary atau kamus. Terus kemudian dalamnya dictionary lagi. Kemudian malah ini ada list, jadi ini digabung. Nah, untuk manggilnya itu sepertinya sama. Kita pakai kuncinya, pakai key-nya, tinggal ketik variabelnya, tanda kurungnya, kemudian nama belakangnya tinggal diambil terus dapat gitu. Nanti kalau mau ambil belakang, misalnya ambil judul pekerjaan lagi, nanti tambahin lagi kurungnya. Jadi lompat lagi dari staff, nama staff dulu dipanggil, nama belakang, kemudian mau ke judul, pengalaman atau portfolio nanti bisa. Jadi masuk lagi, dibuka lagi, masuk kayak, kamu pakai Windows nggak? Ini Apa? Kamu pakai laptop apa? MacBook atau pakai komputer? NVIDIA. Oh, Nvidia. Oh ya, pakai Windows berarti kan pernah kan eh, masuk file eh, D gitu, terus habis itu dia ke folder lagi. Nah, itu analogi ini kayak gitu. Jadi pertama file pertama masuk, habis itu masuk lagi ke folder yang selanjutnya. Foldernya itu adalah baru berisi file-filenya. Nah, itu kayak saya gitu. Jadi ada tingkatan untuk penyimpanan gitu. Ini cuma mengembangkan hal yang kemarin untuk data yang berstruktur. Oke. Nah, dipertimbangkan di sini pakai bersarang dengan kamus berarti pakai kamusnya double lagi, kamus terus di dalamnya kamus lagi. Oke. Oh, berarti ini pakai hackathon sama ujian kelulusan biasanya kita pakai struktur bersarang karena Pak, nanti datanya itu nggak mungkin, ya mungkin aja sih, tapi kebiasaannya kita udah ujian atau hackathon itu pakai datanya itu agak sedikit kompleks, makanya kita harus pakai struktur bersarang. Kalau enggak ribet karena kita butuh kalau di pemrograman itu selain programnya jalan, itu gimana caranya program itu berjalan cepat. Jadi kalau ambil data itu harus cepat. Nah, makanya di struktur bersarang itu tuh dibuat biar kita juga salah satunya tapi ambil datanya itu cepat. Karena indexingnya itu biar cepat, tinggal ketik nggak ribet. Nah, kalau nggak pakai ini ya kemungkinan lama ya. Jadi harus satu persatu dicari dulu, muter dulu baru kedapat. Nah, pakai struktur bersarang ini mempercepat kita untuk mengambil datanya. Sama untuk mengorganisasi data lebih rapi. Nanti dibahas lagi, ada di sini ada pembahasan itu. Oke, tujuan hari kerja adalah belajar memprogram struktur data bersarang. Oke, tadi udah. Hari ini Anda memahami cara menggunakan struktur data struktur. Terus kemudian ada pelatihan juga nanti. Seperti biasa kita di platform. Terus kemudian nanti ada juga kita bisa ambil bagian di Hackathon Pro Team. Itu tuh nanti kita pernah buat di laboratori, kayak tugas-tugas proyek kayak gitu, Niko? Pernah. Pernah. Nah, ini nanti kita disuruh buat itu sih. Opsional mungkin ya. Tapi ini nanti ada informasi buat eh, project di laboratorium. Oke, oke. Dari yang kakak jelasin tadi, ada yang kurang jelas atau masih ada yang mau ditanyain dulu? Tidak ada.
Oke, makasih. Bu. Lanjut. Untuk melewati rekan tingkat pengetahuan. Iya. Oke, kita hari ini sebelum lanjut ke satu data, mungkin kita mengulang beberapa materi. Nah, antara di sini nih, Niko, ada yang nggak pernah dipakai nggak di layar? Semuanya pernah dipakai. Oh, semoga pernah dipakai, Pak. Karena ini awal-awal pasti belajar internet, float, Boolean, list sama dari kemarin list sama dictionary atau kamus. Nah, sebenarnya Python itu simple, asalkan kita tahu dasar sintaknya itu nanti kalau dikembangin lagi itu bisa lancar aja sih sebenarnya. Kayak ini ya nulis list pasti ya sama terus tanda kurung, tanda petik atau enggak usah kalau integer asal nggak usah pakai tanda petik, tinggal dimasukin koma, dikasih koma kalau mau ganti. Kalau kamus ada kurung kurawal ini dikasih key terus dapat dimasukin value-nya udah bebas mau key-nya harus string makanya tapi value-nya bebas boleh string boleh integer atau float. Oke, lanjut. Oke, di sini ada istilah immutable dan mutable, yaitu eh, data yang tidak bisa diubah dan data yang bisa diubah. Ini apa sih maksud yang tidak dapat diubah? Kayak bilangan bulat, desimal garis ini data yang nggak bisa diubah. Tapi ini kalau yang diubah itu kayak daftar kamus, list sama kamus. Nangkep nggak? Mau ditanya tentang ini nggak? Kenapa daftar daftar dan kamus dipanggil yang dapat diubah, sedangkan bilangan bulat dan desimal dan garis itu nggak bisa diubah? Boleh, Niko boleh boleh bantu jawab nggak? Oh, Nggak tahu. gimana? Nggak tahu. Oke, nggak tahu ya. Oh gini, Niko. Aku awalnya juga bingung, kenapa nggak bisa diubah? Padahal kan semuanya bisa diubah kan ya? Iya. Iya, jadi gini, di pemrograman Python itu, contoh ini nih, kita bahas dulu yang dapat diubah. Oke, list nih. Kamu bisa nggak merubah John atau Hobbes ini? Bisa kan? Kayak tinggal Bisa. tinggal ambil terus dimasukin nilai barunya kan? Nah, gitu. Ya. Terus yang kamus juga bisa nih. Kamu tinggal manggil dictionary reader card-nya, terus tinggal masukin key-nya, terus masukin value baru, ganti kan? Bisa diganti, berarti bisa diubah. Nah, itu tuh pertama definisi yang bisa diubah adalah itu bisa diubah nilainya. Nah, kenapa bilangan bulat dan desimal itu nggak bisa dirubah? Pada sejatinya kalau misalnya kita nulis variabel nih, contoh variabel apa ya? Di sini ada nggak ya? Oke, nggak ada. Oke, contoh variabel nama gitu, sama dengan, bukan, angka. Sisi persegi gitu. Sisi sama dengan 10 gitu. Kalau bisa dirubah jadi 11 bisa kan harusnya. Nah, itu tuh sebenarnya kalau di Python integer sama float sama string itu kalau di variabel itu tuh kalau kita ganti walaupun nama variabelnya sama, itu sebenarnya kita tuh nggak ganti, tapi menghapus eh, variabel sebelumnya. Jadi variabel sebelumnya itu hapus, terus kita buat yang baru walaupun namanya variabelnya sama. Jadi di memori Python itu kan ada memori ya buat menyimpan memori setiap coding kita itu disimpan memori sebenarnya. Nah, untuk tipe data integer, float sama string itu kalau buat variabel dia itu nggak ganti sebenarnya, tapi terhapus. Yang sebelumnya terhapus oleh yang baru. Tapi untuk yang list sama kamus itu tuh nggak menghapus sebelumnya, tapi cuma mengganti nilainya doang. Jadi variabel nama variabel list dan kamusnya ini, dictionary ini itu tuh tetap yang dirubah cuma isinya. Jadi secara penyimpanan data untuk kamus dan dik ini dia nggak hilang. Jadi nanti kodenya di Python itu tetap sama gitu. Paham nggak Niko atau mau ditanya lagi? Paham. Oke, makasih Niko. Oke, apa itu kamus? Data apa yang disimpan dalam kamus? Oke, pastinya ada kunci sama nilai, key and value.
key and value kamu dictionary nggak akan jauh-jauh. Oh ya, ini sebenarnya nulis dictionary itu nggak hanya nulis dik terus kurung kayak gini. Pakai langsung kurung awal kosong aja udah kamu buat kamus yang kosong. Itu tuh salah satu caranya. Tapi kalau amannya sih nulis dik kayak gini sih. Oke. Terus untuk dapat dapat kuncinya itu pakai get. Kemarin kayaknya udah pakai get kan ya. Dapat value ya. Untuk dapat value-nya kemarin juga pakai. Kita tinggal ambil aja genre apa gitu. Ini nggak relate yang atas sama bawah. Oh enggak, ini relate sih namanya ini nih, sifat nama variabelnya. Tinggal books-nya terus tanda kurung, udah diambil value kuncinya, dapat deh value-nya. Kamus. Nah, kemarin juga udah belajar kan untuk kamus kan? Udah belum? Atau Mas udah lupa? Fungsi len. Fungsi kan sudah pernah. Udah pernah buat hitung panjangnya kan ya? Buat ambil jumlah. Kalau di kamus itu mengambil jumlah apa? Jumlah pasangan kunci dan nilai. Oke benar. Nah, diambil jumlah pasangan kunci dan value-nya. Kemudian ambil elemen pasti Niko udah tahu. Terus kemarin pakai iterasi ini in reader. Jadi nanti misalnya nama kamusnya readers gitu, terus setiap key-nya diambil satu persatu. Oke. Terus ini buat ganti. Sebenarnya ini ganti sih. Eh, kamus terus kuncinya Smith diisi dengan Pak ini. Oke. Oh ini nggak nambah. Sorry, kalau nggak ada Smith, misalnya kalau di key-nya itu nggak ada Smith, itu nambah. Tapi kalau ada berarti dia ganti value yang sebelumnya key-nya udah ada. Terus untuk hapus del reader Smith ini dihapus. Jadi sebenarnya kalau kita mau ganti, mau nambahin gitu, biasanya dia akan bertambah. Tapi kalau misalnya mau hapus, harus pakai del, terus tulis nama kamusnya, kemudian isi kunci yang mau dihapus. Kunci dan value yang mana yang dihapus diisi dengan kuncinya. Oke. Kali dikonfirmasi. Oke. Aku izin beberapa detik dulu ya, mau buka pintu panas banget di kamar nih. Oke. Ini kok. Tadi paham nggak ini Niko? Ada yang dibingungin nggak di bagian ini Niko? Paham. Paham ya? Oke, ya, oke, paham sih harusnya kan kemarin udah pakai dan aku lihat wah lancar nih kayaknya Niko nih. Oke, oke, struktur data training. Oke nih, training struktur data bersarang akan terdiri dari dua bagian, teoritis dan praktek. Ya, teoritis dengan PPT ini, prakteknya dengan kita membuat di platform. Terus ada pertanyaan nih Niko, struktur data apa yang bisa disarankan? Tadi kita udah bahas sebenarnya. Apa Niko? Kalau mau jawab Niko, struktur data apa yang bisa disarankan? Ada list Mm-mm. Sama apa? kamus. Nah, benar. Kemudian nih, di mana struktur data dapat disarankan? Bingung ya? Oke, nanti kita bahas. Itu sebenarnya nanti untuk clue cara membahas, bukan cara ya, aturan struktur data bersarang itu nanti dijawab nomor 2 ini. Terus kemudian apa ada batasan pada tingkatan sarangnya? Ada batasan nggak, Niko, kira-kira? Tingkatan penyimpanannya tadi ada batasannya nggak? Nanti kamus, dalamnya kamus lagi. Kalau tambah kamus lagi, boleh nggak sampai beberapa kali? Seharusnya boleh. Nah, benar, itu benar. Harusnya itu boleh. Karena eh, kalau kita lihat di produksi, misalnya buat software gitu, itu tuh struktur dasarnya tuh benar-benar kompleks banget. Nah, itu tuh nggak mungkin dibatasin. Maka dari itu, pakai struktur data sarang ini, gunanya adalah itu juga. Karena saking tak terbatasnya, nah, dan memudahkan kita pakainya kita pakai struktur data bersarang. Oke, lanjut. Oke, oke ini kita bisa lihat di sini ada list.
Terus kemudian ada, nah ini tadi yang Kak bilang tadi, struktur data bersaring itu campuran atau enggak campuran antara struktur data list sama kamus atau enggak berdiri sendiri. Kayak ini nih, diri sendiri. Tapi ini campuran nih, list dalamnya kamus. Terus kalau yang ini list juga dalamnya kamus dan dalamnya list lagi. Jadi di nggak harus, ya bebas mau list dulu atau diterbit dulu, nggak masalah. Yang penting tergantung pembuat database-nya. Karena kalau membuat database-nya itu, tapi sebenarnya yang paling penting adalah dokumentasi database, Niko. Nah, kalau kita buat database itu tuh biasa ada dokumentasi buat jelasin gimana struktur data ini bekerja, urutan apa di struktur data ini. Karena kalau nggak ada catatan tertentu, orang mau ambil datanya bingung. Makanya itu nanti ada namanya dokumentasi buat kita memetakan, oh struktur data ini tuh isinya tipe data apa aja ya, Pak. Oh, terus kemudian caranya ambil kalau ini tuh gimana? Itu tuh nanti ada lagi. Tapi di sini kita belajar buat tahu dulu sih apa sih struktur data bersarang ini. Oke, ada yang ditanyain nggak, Niko, untuk bagian ini? Tidak. Oke, lanjut. Ya, ini lagi. Nah, ini di tulisannya kunci hanya dapat berubah objek dengan tipe yang tidak dapat diubah. Nah, tadi ini yang string tadi. Karena kalau mengubah key-nya dirubah, itu pasti value-nya hilang kan, berubah. Tapi nilainya di sini boleh berubah dan nilainya boleh bentuknya apapun. Jadi kalau ini kan nilainya, yang ini kan nilainya string biasa nih. Tapi kalau yang ini nilai itu isinya list. Jadi sebenarnya ini intinya adalah kita menentukan nilainya itu mau bentuk apapun. Nah, itu makanya namanya bersarang. Jadi bersarang itu kan kayak kalau dari namanya kan kayak sebuah sarang, di dalam sarang ada sesuatu hal gitu loh. Jadi ada misalnya contoh kotak, dalamnya kotak lagi, kotak lagi, kotak lagi, kotak lagi, kotak lagi sampai batas tertentu. Nah, kotak itu nanti kalau mau ambil di kotak urutan paling belakang, tinggal ambil lagi dari bawah, ditulis dari depan, set, di slicing gitu, atau di indeks atau dipanggil key-nya, terus kita dapat data yang kita inginkan. Itu sebenarnya simpelnya adalah kita bisa memainkan nilai apapun dengan bentuk apapun, mau list atau kamus itu bisa. Makanya ini dinamain struktur data besar. Intinya cuma merubah nilai, jenis nilainya doang, dan beberapa kali nilai. Nilai dalam nilai, dalam nilai, dalam nilai lagi. Gitu. Ya, angka. Kunci kamus dapat berupa angka dan garis. Nilai dapat berupa apapun, angka, garis, daftar kamus, daftar dari daftar, daftar kamus, dan lain-lain. Intinya nggak terhingga sih sebenarnya, asalkan tipe datanya itu bisa diolah dengan Python. Itu struktur data enaknya itu. Jadi kita mau apapun bisa. Soalnya nanti kalau misalnya di website gitu ya, misalnya kita klik di website, kita gambar kayak gitu tuh, itu sebenarnya yang main itu paling depan adalah struktur data kayak gini. Jadi ketika struktur datanya kita ngeklik, struktur datanya itu sebenarnya lagi mengeluarkan data tertentu, terus kemudian dikirim. Setelah itu data di sana ngirim juga data lagi, baru ditampilin di layar websitenya. Sebenarnya ini dasar dari tampilan website ketika kita bisa menggunakan website sih. Jadi data di website itu nggak diolah, kadang nggak diolah di websitenya, tapi dikirim doang pakai data kayak gini. Jadi ngirim data doang, nanti server yang kita ambil ke server, servernya ambil ke memori, kemudian dikirim lagi ke kita dengan bentuknya kayak gini, namanya JSON. Nanti pakai, atau udah pernah tahu belum, Niko? API gitu pernah kan ya? Apa, Hmm? apa tadi? Apa kurang jelas? Sorry Niko, suara kamu. Tadi kakak bilang apa? Pernah denger JSON sama API nggak? Belum kayaknya. Belum. Nah,
itu tuh JSON sama API itu sebenarnya isinya kayak gini juga. Data-data bersama kayak gini nanti itu tuh digunain untuk mengambil data antar website. Jadi website itu sebenarnya kadang nggak mengelola apa yang kita klik di layar itu di komputer kita, tapi dia ngirimin data struktur bersarang kayak gini. Prosesnya data doang yang dikirim. Nah, itu bakal kepake buat data di website. Oke, lanjut. Program struktur data menyimpan data departemen desa. Nah, ini kita disuruh membuat memprogram struktur data di departemen nih. Intinya nanti dimasukin nama terus keluar nih profil sama portfolionya. Oke, nah ini berarti udah tahu tadi. Nah ini contoh nih. Oke, ini kita coba ya. Oke, kita coba ini bisa di copy nggak sih? Oke, daripada kita jelasin doang tapi nggak dicoba kan? Ya, ini kita coba deh. Ntar kita hapus dulu ini, kita ganti ini aja deh. Kelihatan nggak, Niko? Kelihatan. Nah, ini yang tadi Niko. Kan kita disuruh buat apa ya? Mempertimbangkan nih penyimpanan data departemen desain nih. Nah, datanya berupa struktur bersarang nih, yang namanya desainer, ya kan? Namanya desainer nih, isinya John, terus kemudian dia punya atribut profile sama portfolio. Kemudian nama pegawai, atas pertama nama pegawai, kemudian bersarang lagi profil portfolio. Kemudian kita disuruh masukin nama nih. Nah, kemudian ketika masukin nama kita udah habis itu kita ambil berdasarkan kuncinya kan mau John atau Swift. Ketika dimasukin John, kemudian keluarlah dia maunya ambil info doang, ambil info. Portfolio nih harusnya nih. Ambilnya portfolio nih. Misalnya portfolio atau profil nih, contoh ini nih. Kayak ini salah yang atas. Portfolio. Tadi mana ya? Oh ya, info benar. Oke, kita klik aja ya. Sorry, ini tadi pakai for info and design and surname. Jadi diambil setiap ininya namanya, kemudian dikeluarin deh. Oh siapa dulu nih? Oke, John contoh. Name designer is not defined. Oh, oke, ada kesalahan. Nah, dan ini masih designer, variabelnya masih salah. John. Apa lagi? Di sana. Ketik John aja masih salah. Pakai S. Iya, makasih. Nah, kayak gini nih. Tapi kalau lihat dari coding ini, paham nggak, Niko? Yang awal kita nulis struktur data besarnya dulu nih, ya kan? Isinya John sama Swift. Kemudian nilai itu adalah kamus lagi. Nilainya kamus nih. Yang isinya profile, kemudian isinya 3D designer, portfolio isinya Word, isinya list yaitu Word thanks. Kemudian sama juga nih yang Swift nih. Key-nya adalah Swift, kemudian value-nya di kamu gini. Sama, kemudian kita disuruh minta masukin namanya. Kemudian kita untuk ambil nih info in designer, surname-nya, kita ambil desain mau nama John atau Swift berdasarkan surname-nya. Terus kemudian dimasukin surname infonya udah dapat, kemudian kita slicing ininya struktur data bersarangnya.
dari surname-nya, misalnya tadi John nih, John, kemudian kita mau ambil lagi nih infonya nih. Terus keluarlah ini. Nah, jadi sebenarnya kayak gini sih, mau ambilnya itu adalah bertingkat. Jadi awalnya kita namanya dulu nih, nama variabel datanya, itu duta bersarangnya. Kemudian pakai tanda kurung lagi, kemudian untuk masuk di key awal di layar pertama, John atau Swift. Kemudian masuk lagi nih, karena kita mau ambil profil dan portfolio, ya udah, berarti kita masuk ke info. Misal kita mau, oke, lanjut dulu. Oke, contoh apa ya? Ada lagi contohnya nggak ya? Oh, nggak ada. Misal kita mau ambil salah satunya. That portfolio. John, ganti Swift deh. Swift salah benar. Ketika portfolio dapatnya NFC Menkrabo 2 kali dia. Karena infonya nih keluar. Oke. Oke, oke, oke. Oke, kita lanjut dulu. Ada yang tanya lagi nggak? Tidak. Udah kan? Jadi kalau mau ambil, tinggal masukin key-nya lagi. Jadi dalam ini key-nya, terus kemudian key lagi, dapat key lagi, terus kemudian udah dapat hasilnya. Oke, lanjut. Oke, apa yang oke, ini ada sebutin ada beberapa pertanyaan ini kok. Apa yang akan dihasilkan program sebelumnya jika Anda meminta data? Designer, teacher, portfolio, satu. Hasilnya apa? Designer, teacher. Oh, ini beda atau sama ya? Kayaknya beda deh. Ini datanya yang mana ya? Aku boleh tahu ya. Karena di sini kita nggak ada contoh buat datanya isinya. Oh, ada nih. Oh, teacher ini nama itunya kan, nama teacher. Contohnya namanya nih, portfolio ini yang ini nih. Kelihatan nggak? Ini kan. Terus kemudian di slicing lagi listnya. Mau nomor 1, berarti karena ini 0, jadi dapatnya Minecraft. Jadi kayak ini cuma lompat lompat lagi dengan intinya di masih kurung. Kalau pertama kamu ketemunya kamus, masukin key-nya. Kemudian kalau kamus lagi, kalau eh, dapat kamus lagi, masukin key-nya lagi, masuk lagi. Terus kalau misalnya dapat list, ini kan list nih, ya kan? Pakai slicing index antara 0 sampai ke berapa? Tinggal dihitung 0, 1. Gitu. Oke. Kalau di sini teacher langsung teacher berarti ya kayak keluar semua nih. Kalau di sana teacher berarti dia keluar 2 tadi. Yang profil sama portfolio. Apa yang akan ditampilkan program jika Anda meminta nama belakang bukan dari database misalnya Kim? Ya pasti nggak keluar ya. Kalau nggak ada namanya dia nggak akan keluar. Biasanya bad input keluarnya nanti. Contoh yang ini nih tadi. Ini contohnya siapa ya? Frank, dia nggak keluar. Jadi malah error tadi. Jadi kalau di database-nya nggak ada berarti error. Kemudian bagiannya saya menekan program sehingga reaksi pada 2 langkah benar. Ya pasti ditambah sih. Kalau mau ini Kim ada berarti pakai ditambah dengan cara kita nulis lagi, nulis kayak gini lagi, nambah database-nya lagi atau enggak pakai, entar, itu nanti aja deh soalnya itu kalau nggak latihan kita bakal ribet. Karena nambahin database bersarang, terus kita manual pakai code kan kemarin pakai kamus
kita bisa nambah ya. Contohnya tadi yang ini nih. Mana ya? Nah, ini yang ini kan kita nambah langsung kan ya pakai code ya. Contoh readers, terus kita masukin key-nya sama value-nya, ya kan? Nah, itu kalau data struktur bersarangnya ribet, kompleks banget, itu nanti nulisnya juga ribet banget. Makanya lebih baik kita ngedit database-nya langsung, manual. Walaupun nanti kalau advance lagi bisa sih kita pakai code, pakai, tapi itu nanti aja. Tapi untuk tadi, untuk jawaban nomor 3, gimana untuk nambahin kim, ya pasti ditulis lagi di database-nya. Gitu. Oke, kita langsung aja, Niko, ke platform. Boleh share screen, cara multiply dulu. Ayo kita kerjain bareng-bareng. Oke. Nomor 1 itu tuh kayak oke, nomor 1 itu harus pasangan nilai kunci. Daftar tersebut dapat menjadi kunci kamus. Kamus berisi pasangan nilai kunci. Oke, daftar tersebut dapat menjadi kunci kamus. Enggak bisa. Itu berarti enggak. Yang B, daftar dapat berisi objek dengan tipe apapun. Oke, benar. Angka string logika, kamus, daftar benar. Terus yang C, kamus berisi pasangan nilai kunci. Iya, daftar bisa menjadi nilai kamus. Iya, benar. Bisa. Itu bisa jadi nilai. Yang C, daftar dapat berisi objek dengan tipe data apapun. Iya, angka string dan daftar dapat berisi objek dengan tipe data apapun. Nggak bisa. Ya. Yang D, kunci kamus hanya dapat berupa objek dengan tipe data yang tidak dapat diubah. Benar. Yang D benar. Yang yang benar. Yang terakhir, daftar hanya dapat berisi objek dengan tipe yang tidak dapat diubah. Angka string nilai logika. Salah. Salah. Coba yang udah itu yang A, B, C, D, E, F itu enggak dulu. Yang terakhir enggak. Wah, benar. Mau dibahas dulu nggak atau lanjut dulu? Ngerjain nanti kita balik lagi. Lanjut dulu. Oke. Sekarang boleh nih, Niko baca ini soal dulu keras biar kita bisa ngerjain bareng-bareng. Kesalahan program. Jadi ini nyari bug program, kesalahan program. Ini kalau dijalanin kan nggak jalan tuh. Hasilnya udah sesuai belum? Oke. Kamu kalau lihat dari atas sama bawah, lihat dulu gambarnya, keluarannya. Ini cuma benerin codingnya doang sih ini. Kalau diklik get input, nah berarti yang get input itu pasti salah. Itu isinya list dalam list, daftar dalam daftar, berarti di indeks. Oke, kamu mau chat dulu boleh. Tapi sebenarnya kamu harus lihat dari atas dulu, Nico. Datanya dulu. Tes result bener nggak ditulisnya? Ada kesalahan bug nggak yang di tes result? Jadi perlahan. Tapi
Ya kalau kamu enjoy-nya dari tengah nggak apa-apa. Tapi aku saranin yang paling atas dilihat dulu. Itu tuh bener atau enggak. Jadi kamu nggak lompat-lompat gitu. Lihat dari atas. Variable test result. Itu udah bener belum? List dan satu list. Dalam list. Harusnya apa itu? Harusnya ada apa? Sebenarnya udah bener itu. List dalam list boleh. Tapi itu kurang satu hal. Variabel. Bukan, koma. Kan iya kan? Ini kan listnya ada dua kan? Dalam list ada Iya. dua nih, yang pink. Nah, tapi ini nggak ada koma. Nah, gitu. Jadi list dalam list yang dalamnya harus dipisah dengan koma. Lanjut, Niko. Ada yang salah lagi. Nomor 7 tadi salah tuh. Itu tuh kan ini list kan ya, di indeks. Yang pertama kita disuruh buat menghasilin rata-rata before dan after. Nah, berarti kan yang before itu yang atas nilainya lebih buruk, yang bawah ini kan after nilainya lebih bagus kan. Nah, berarti yang atas before. Nah, benar tuh di indeks 0, dan yang bawah berarti indeksnya berapa? 1. Karena harus diambil yang satu per satu. Nah, gitu. Terus, nah, lihat lagi, masalah ada lagi nggak? Atau kamu mau nyoba dulu, nyari error lagi dari nyoba-nyoba gitu perlahan-lahan. Itu juga boleh. Oh, ada yang error di situ berarti kelihatan apa? Kelihatannya. Rata-rata rumusnya apa nih, kok? Kalau kamu ingat rumus rata-rata. Rata-rata itu total nilai dibagi per banyak data. Nah, ini average benar nih. Tapi pembaginya kayaknya salah deh. Iya nggak sih? Pakai ngitung, berarti kan harus ngitung berapa data kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini. Itu harusnya diapain? Untuk ambil panjang dari list. Oke. Nah, itu. Kalau ketika beda Oh, apa yang beda? Coba cek dulu. Itu mesti keluarannya yang beda itu. tanda petik. Oh, tanda petiknya. Oke, coding yang benar. Nah, sekarang ini nih. Oke. Baca dulu, lihat gambar, baca perlahan-lahan, terus tentuin step mau apa yang dilakuin pertama kali. Oke. Udah ini menyimpan data karyawan. Biasanya kalau aku sih nulis printnya dulu sih. Printnya aku tulis dulu, terus baru aku mikirin keluaran print itu apa. Nice. Ingat. Cepat dulu. Kok beda ya di atas sama bawah? Samain gambar aja deh. Ini itu salah ketik yang di bawah. Admin, project manager.
Itu yang bawah ini salah. Yang samain gambar aja, Niko. Print yang selanjutnya. Kamu bagian mana? Kalau boleh tahu. Oh, kamu udah mau bayangin mau ambil datanya pakai apa ya? Smith and Robinson. Jadi diambil headnya doang tuh, yang atas, yang pertama. Dua diambil manajernya. Ya diambil manajer juga. Kalau sama ke Aksan gitu, eh, misalnya aku mau nanya dulu, ke sama Aksan tuh kalau misalnya Niko kebingungan nih, biasanya eh, dikasih kode jawabannya terus dibahas bareng atau kayak gini, nunggu Niko ngerjain dulu terus baru tanya baru dikasih atau emang kita ngerjain bareng? Biasanya gimana, Niko? Jadi kalau itu di kode di bareng-bareng, Kodenya di apa dibuat bareng-bareng. dibuat bareng. Caranya gimana? Kalau aku kan nggak bisa akses programnya, ya. Biasanya dikirim gitu atau bisa nggak sih aku ambil ketik di sini gitu? Jadi Kak Aksan biasanya ngetik di sini gitu ya? Kak Aksannya cuma ngasih tahu nih programnya disuruh ketik yang gimana gitu. Oh, oke, oke. Jadi berarti dibaca, kodenya dibacakan secara lisan, Niko nulis. Iya, Ya, oke. Oke, berarti gitu aja caranya ya. Oke, tapi kamu ini mau minta bantuan nggak? Atau emang kamu yakin, udah aku mau ngerjain dulu gitu. Aku berikan 5 menit deh, atau 10 menit buat ngerjain ini. Kalau kamu yakin mau ngerjain sendiri. Kalau enggak, nanti Kak Dit bantu dengan lisan. Atau enggak, langsung aku kasih kode, terus habis itu kita bahas bareng. Tapi aku yakin sih, Niko pengen ngerjain sendiri nih kelihatannya nih. Jadi Niko, aku kasih clue aja deh. Itu tuh pertama bener print. Di bawah print nanti pakai for contoh for departemen in departments untuk ambil key-nya, ya kan? Key-nya dapat, habis itu kalau key-nya dapat, kotak lagi untuk ambil head. Udah, itu nanti kamu dapat Smith and Robinson. Bentar, gini nih. Ini aku kasih clue sih. Nah, itu udah kayak gitu. Departments. Nah, itu nanti kayaknya udah paham deh. Nice. Kayak gitu kan. Habis itu udah langsung print aja. Print pakai itu tanda itunya, stripnya. Terus sudah dipanggil per satu-satu. Ambil Smith, habis itu ambil Robinson. Jadi kan departemen kurung departemen terus kurung lagi heads. Itu tuh udah dapat Smith sama Robinson. Jadi nanti gitu. Ganti jadi nanti departemen terus head kayak gini. Jangan lupa itunya apa? Tanda petiknya. Nggak pakai kurawal. Kalau mau slicing dictionary pakainya tetap kotak yang kaku itu aku lupa namanya. Nah, itu cuma buat nulis kamus doang. Tapi kalau mau manggil tetap nggak ada bedanya sama list. Oh, ini kayak gini. Ditutup dulu departemennya kelak, habis itu headnya ditutup lagi. Kayak ini di gambarku. Departemen ini harusnya ditutup lagi. Nah, ini dihapus saja. Dan coba dicoba aja dulu yang satu itu. Nanti kamu tahu, oh ini hasilnya itu gitu. Oh, headnya
kurang tanda petik. Ya, itu kurang tanda petik. Karena departemennya itu kan yang ini ambil variabel dari ini. Nah, ini tuh harus sesuai dengan nama eh, kuncinya. Oke, coba dulu lihat. Ya kan, dan Smith Robinson. Nah, berarti kurang apa itu? Kurang tanda stripnya. Itu. Terus, jangan lupa koma. Yup, gitu. Itu tuh coba lagi nanti hasilnya sama. Nah, untuk ya, oke. Untuk selanjutnya departemen project itu sama. Kamu pakai for lagi. Sebelumnya kamu ngeprint tulisan departemen project managers kayak ini ya, bener ini yang ini kamu kok persis plek kamu bukan orang Jawa ya. Sama banget, tapi beda ya nanti udah tak atik. Nah, aku tahu sih nanti kalau lihat polanya mungkin udah tahu sih. Project manager. Pakai for lagi. Nah, kamu mau ambil apa? Kan ini departemen project manager ambilnya. Bener, ambil yang manager. Oke, jeng jeng benar. Lanjut. Nah, itu diklik ini buat kamu nyoba. Mau driving. Baca dulu. Login training session. Berarti itu printnya. Ketik satu, names of training session. Ketik dua, info on training. Ya. Nggak ada tuh nanti. Oh, harus gede, Niko. Hmm. Nah, itu keluarnya kayak gitu. Terus kalau mau matiin tinggal off. Kalau nggak ada nanti keluarnya. Coba tulis ketik selain onboarding, ketik dua dulu. Oh iya, oke, kamu nyoba yang profesional. Oh, oh, nggak keluar ya? Apa kayak kamu? Oh, kamu harus ketik nomor dua dulu, baru bisa masuk untuk ambil info training session-nya. Jadi ya gitu. Nah, habis itu kalau name of training session baru bisa. Development. Cet, gitu. Bisa nomor dua deh, ketik nomor. Oh, oke, oh. Tadi harusnya kamu nyoba ketik nomor dua. Oh, tadi ketik nomor dua dulu, habis itu kamu salah nggak nyebutin onboarding sama profesional itu keluarnya apa harusnya itu nanti harus gitu. Coba lagi deh sekali lagi untuk mengetahui nomor dua, tapi harus balik lagi ya buat contoh kamu ya. Ketik nomor satu dulu deh, soalnya ini di bawah nggak ada contoh. Terus ketik nomor dua, terus ketik onboarding. Oke. Terus habis itu ketik professional development untuk kita tahu. Sebenarnya di bawah juga ada sih. Ketik dua ya benar, sorry. Ketik dua dulu. Ketik profesional atau kamu salah nyoba salah gitu nanti keluarnya apa? Intinya nyoba yang nggak ada di situ juga. Wow, jadi keluarnya ada training session does not exist. Itu kotak gambarnya kayaknya. Nah, itu. Ini aku sih saranku pakai list on list. Jadi kamu harus buat datanya dulu, struktur datanya dulu.
buat trainingnya kan nggak ada itu. Yang nomor dua kamu udah baca belum? Saat dibaca lagi dulu deh. Itu keterangan lebih lanjutnya lebih jelas nih. Gimana? Sebenarnya yang pertama ini kan dia nggak punya database. Kamu buat database dulu. Database-nya itu list on list. Jadi tadi kan yang awal tadi kan list on list, sorry. Dictionary on dictionary. Kan awal kan list list. Nah ini dictionary dalam dictionary lagi. Biar jadi gitu. Jadi kayak pertama key onboarding, kayak profesional, habis itu dalamnya yang bidang, habis itu setiap bidang itu dibuat key and value dengan nilainya yang dinilai. Ini latihan nulis juga sih. Nah, kayak itu, benar. Kayak nomor tiga, Niko. Iya sih, nomor tiga sama. Benar, seperti kayak nomor tiga. Onboarding. Kayak gambar yang tadi, nomor satu tadi, ada gambarnya deh. Yang nomor satu ini, ya, yang di sini, di perintahnya. Nah, itu kamu nulisnya sesuai itu. Onboarding, person in charge, topic, date. Nulis sekali, nanti di copy aja yang bidangnya. Kamu ngapain? Oh ya, nomor tiga. Kayak ini, kayak departemen. Sama kayak departemen. Bedanya kalau di departemen ini kayaknya ya beda nama key and value-nya doang. Strukturnya sama. Jangan lupa untuk memisahkan isinya, tanda komanya. Nah, itu dipisah juga kok. Nice. Gitu. Itu, di topik masih itu ada masih bug dikit list. Ingat syarat list adalah dipisah dengan koma juga dan tanda petik setiap string. Oh enggak, benar. Accident prevention. Benar-benar. Jadi dua-dua aku lihatnya jelas tiga. Benar-benar. Niku benar.
Atau enggak copy yang bawah ini sebenarnya. Tinggal copy, kasih. Nah, itu bisa di copy sebenarnya. Bisa nggak sih? Bisa dong harusnya. Ya, gitu. Jadi kalau kamu malas nulis, terus kayak udah tuh. Oke, terus sesuaikan dengan perintahnya. Itu biasanya, nah, itu kalau aku sih nulis dulu printnya, di paling atas dulu tentuin pro training season. Kemudian print lagi untuk ngetin keterangan perintah. Names of training season. Terus minta variabel input pasti tuh action number itu pasti input. Dibuat variabel dulu, variabel action bisa. Action sama dengan input action number of exit. Kemudian well action. Wow, benar. Yep, karena input masukannya string, tinggal print gitu. Print action for pakai for habis itu. Pasti for buat ambil key di masing-masing key. Di masing-masing key buat ambil kunci. Training aja udah berarti. Hmm. Coba deh, mau nyoba dulu nggak apa-apa buat lihat hasilnya sesuai nggak sama yang di get input. Apa yang salah? Oh, koma, koma, kurang koma. Setelah date itu harusnya sama. Setelah kurungnya date. Nah, itu ketinggalan lagi. Coba satu dulu. Wow, ngelup. Oke, nggak apa-apa. Stop. Lanjut. Boleh. Nanti kalau biar nggak ngelup itu sebenarnya em, minta action lagi. Biar nutup action while action tidak sama dengan off. Jadi langsung loncat ke jika nilai 2 aja. Kan tadi keluarannya, nah itu benar. Itu. Satu. Nah, dia minta gitu terus kan tadi. Lanjut. Berarti itu bawa sendiri aja, Riko.
setelah jika action satu atau jika action 2. Enggak, maksudku actionnya tetap di situ, di satu baris sama if, ya kan? Nah, itu nanti buat terakhir aja. Kamu tentuin kondisi untuk sama dengan 2. Itu saranku sih. Tapi ya bebas kamu mau pakai apa. Tapi saranku habis itu if yang kedua. Actionnya tetap di paling bawah buat dia nggak ngelooping. Elif, oke, Elif. Nah, ambil input lagi tuh pasti. Inputnya tuh pakai apa? Pakai variabel apa baru lagi tuh. Buat nentuin setelah misalnya 2 nih. Kan tadi diminta mau masukin onboarding atau profesional. Nah, itu dibuat variabel untuk masukkan tadi yang kamu ketik onboarding atau profesional. Nah, itu pakai nama variabel terserah. Nah, ini boleh input. Kamu coba lagi boleh. Kalau di stop hilang ya? Kamu pakai manual boleh. Tapi sama aja nanti, yo, terus gimana kamu seleksinya? Kayak nama gitu, trending, terus nama, terus ya itu. Tapi saranku sih biasanya kita pakai for kalau mau ambil satu persatu sesuai title-nya. Saya sebenarnya pakai pakai yang atas ini for training and trainings. Nanti yang dikurung itu pakai name-nya. Oh, bukan for, sorry. Pakai oke. Bentar, bentar. Oh, enggak, benar, 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 benar. Tapi oke, aku pengen tahu jalanmu dulu. Kalau kamu gimana? Satu persatu berarti. Yang if name onboarding sama if name profesional gitu. Elif profesional. Iya. Ya, oke, boleh. Tapi saran aku sih, kayaknya yang udah bener sih. Kalau aku saranku, jika nama itu ada di hmm, trainings, jika nama ada di trainings, ada di key trainings, berarti itu nanti di slashing aja. Gitu. Kalau aku sih itu sih saranku. Jadi if name in, gitu. In trainings. Kan itu dapatnya itunya kan, kuncinya. Kunci ya. Habis itu udah dipanggil satu persatu sesuai dengan yang dikeluarin ketika kamu ngetik develop onboarding sama professional development. Ringnya samain. Hmm. Urutannya juga sama. Pertama apa dulu, pertama dua apa dulu, tiga apa dulu. Hmm. Itu semua ya. Berarti lebih masuk lagi itu. Lagi ke nama key yang selanjutnya. Person in charge, topic and date. Jadi satu lagi. Biar
sesuai dengan apa yang diinginkan sama keluarannya. Anda petik. Topik. Coba dulu boleh atau langsung kamu manggil yang tadi. Professional of Development. Oh enggak, pakai development doang. Sesuai nggak? Oh, off-mu udah belum. Kalau anu off aja tadi daripada untuk nyoba off juga tadi daripada kamu stop. Tapi udah kelihatan sih kalau off langsung mati itu. Well-nya nggak hidup. Oke, masih ada yang beda. Itu sebenarnya kamu kurang jika yang dimasukin itu nggak ada. Itu tadi belum. Simpelnya pakai L sih, Nico. Tapi nggak apa-apa. Pakai if name lagi. Green. This training season does not exist. Oke, mau lihat lagi dulu gamenya. Oke, 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 oke. Itu kenapa kamu action lagi di bawah? Itu aku nggak, ya itu aku tahu masmu nanti keluar itu lagi kan. Tapi tadi kalau kamu coba programnya, kalau misalnya training session does not exist, dia keluar action lagi, po. Aku nggak ingat. Kalau kamu cek sebenarnya. D, nggak nomor dua dulu, D. Training session. Oh, keluar lagi. Oh, kalau nggak punyamu keluar lagi. Tapi yang dicontoh Contohnya juga sama. sama-sama ya. Oke. Udah bener dong. Oh, tadi kamu hapus lagi action yang di bawah print if not in training. Oke. Ya, Iya, benar. Karena ngapain? Karena tadi aku mikir, oh, kok ditambahin lagi? Dua kali kerja sih kalau ditambahin nanti. Oke. Wow. Oke. Aku tahu sih caranya belajar Niko kayak ini. Lihat polanya dulu. Terus kalau udah lihat polanya, oke. Dia bisa ngerjain. Lanjut Niko. Ini cuma survei-survei doang di sini. Nah, ini Niko. Kita yang benar berarti. Hmm.
Continue. Ini agak kompleks yang itu. Oke, kamu mau baca dulu. Intinya cuma jawab ini kayak soal tes, kita buat soal tes, terus kita suruh jawab. Udah, hasilnya jawabannya apa? Itu doang. Tapi buatnya itu yang agak sedikit. Berarti kamu mau lihat ini dulu. Yang atas sudah ditulis nih. To complete on body process, take this test. Udah benar. Terus ngeluarin what is KPIs. Berarti kamu ambil kunci what are KPIs. Tinggal di print berarti sebenarnya. Karena itu kuncinya satu doang kan sebenarnya. Question in question. Question in question keluarnya cuma what are KPIs sebenarnya. Kalau kamu ambil question terus itu kurung question. By step sih. Hmm. Coba saranku per layer dari soal. Layer pertama udah print to complete on body process, take this test di udah sesuai. Habis itu ambil what are KPS, ngeprint what are KPS. Kalau ngeprint gimana? Ngeprint ambil kunci what are KPS. Ini kunci nih, kunci di sini dalamnya kunci lagi, kunci, kunci, kunci. Habis ini baru nilainya correct, incorrect, incorrect, incorrect. Itu saranku by step sesuai layar keluaran. Tadi ya udah bener sih cara Niko ngerjainnya by step tulis keluaran ini juga dicek dulu kalau benar oke lanjut kalau salah benerin dulu itu tuh bener sih. Tambahkan setidaknya dua pertanyaan ke struktur kemudian selesaikan hasilnya masukkan nomor jawaban yang benar dan periksa susun semua sudah gambar. Kayak pertanyaan ini jebak deh, yang penting nek saran aku sih sesuai dulu sama gambar. Yang tambahkan setidaknya dua pertanyaan ke struktur itu mungkin nanti dulu nggak apa-apa. Yang penting itu dulu, yang atas dulu. Bisa ngeluarin pertanyaan, kemudian kita jawab, jawabannya benar atau salah. Itu. Kalau nambahin nanti, bisa. Tapi nanti hasilnya nggak sesuai gambar. Oke. Dan aku ambil dulu kunci, karena pertanyaan kan kunci itu kan, buat HPS. Dengan cara slicing yang tadi. Apa istilahnya ya? Slicing ya. Questions, kurung, question, kurung, question. Karena pasti nih for question in question nih, dia ambil kuncinya. Terus habis itu dapat kuncinya kita print langsung. Hmm. Nah, sebenarnya gitu-gitu aja sih, Pak. For, kemudian ambil kuncinya. Setelah ambil kuncinya nanti diambil lebih dalam lagi dengan kotaknya itu, kurung kotaknya. Udah deh, yang itu pasti keluarnya what are copies.
Tapi gambarnya gimana dulu tuh? Ya, ini belum karena ini kamu ini dulu deh, komen dulu deh, for sama if yang bawah deh, buat ngeliat yang atas berjalan. Ya di komen juga. Nah, itu tuh cara buat kita nanti dulu ngerjain yang bawah. This indikator korek browser. Oh, masih salah. Oh, sorry. Langsung print question. Sorry, sorry aku nggak lihat. Kan ini kan satu doang ya. Aku kira ada dua. Ya, ini satu doang. Tet. Ya, itu. Layar pertama. Kemudian apa? Gambarnya aku nggak lihat. Coba aku lihat. Coba lihat gambarku. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Berarti mau oke, ada print as per number itu. Question. Kamu mau lihat apa dulu? Hmm. Ini soal kamu sini aku lihat dulu coba ini lain. Oh, kamu cara nulis kamusnya. Oke. Nanti pakai del juga itu. Eh, yang soal selanjutnya sih. Itu nanti pakai del. Tapi ini nggak ada. Gimana? Mau dibantu? Atau masih mau menerima tantangan ini? Iya. Ini saran aku sih, ntar. Boleh lihat dulu gambarnya? Kan itu ada angka 1, 2, 3, 4. Pasti kamu mikirnya mau ngeprint satu-satu ya? I English. Gimana? Kurang besar? Sorry. Sorry. Nah, oh, oke gitu. Hmm. Tapi sebenarnya eh, di tugas struktur data ini kita tuh lebih lebih bukan lebih banyak sih, lebih mudah menggunakan yang tadi tuh, kurung, habis itu kurung lagi, itu kayak gitu. Iterasi kuncinya habis itu diambilin satu persatu. Mungkin mau dibantu atau mau lihat kodenya terus kita bahas saja. Karena ini sebenarnya udah jam 5. Nih kita udah 1,5 tambah 1,5. Setengah 45 tambah 4. 1,5 jam. Kita udah 1,5 jam. Kalau di total sama kemarin. Gimana mau dibahas langsung? Atau aku kirim aja gimana? Nanti kita bahas dulu. Nanti habis itu kalau dibahas, Niko kan mau sendiri kan ya? Dihapus terus nanti sendiri. Gimana? Tapi kita bahas dulu. Mau? Ini aku coba dulu. Apa? Sorry. Ini aku coba dulu. Oke. Boleh, boleh, boleh.
Well then. Hmm. Itu nanti aja, Niko, I plus satunya. Karena kamu harus ngeprint dulu. Oh, dari lima ya? Oh, satu. Oke. Tapi yang ini yang dikeluarin, oke. Hmm. Tuh. Kenapa line communication question? Kan satu tuh. Berarti nol kurang dari satu. Kayak while sama if sama dengan true gitu aja sih kamu. Jadi while-nya emang true dan ketik aja terus sampai ini looping ya? Kamu stop nggak tadi? Di stop itu. Oh, stop. Berarti ngelooping kan? Karena while sama dengan true. Jadi dia gerak terus. Aku paham maksudmu. Kamu mau ngeluarin ini kan? Satu ini kan? 2, 3, 4 ini. Itu tuh sebenarnya mending pakai yang cara tadi. For question in questions. Terus habis itu print print satu per satu. Yap, benar. Print satu per satu. Udah keluar nanti. Ini kuncinya satu-satu. Jadi nanti sebenarnya gini nih Niko. Ini aku kasih clue lagi. For misalnya answer in questions wait question question. Kelihatan nggak Niko? Jadi diambil lebih dalam lagi, ya kan? Mengitasi satu-satu ini indikator sukses, employee salary ranking, list of company directors, sama vacation calendar. Dengan cara in-nya lebih dalam lagi. Question in question. Karena kan question pertama tadi udah diambil. Cuma satu doang lagi. Jadi itu for lagi. Untuk ambil masing-masing dari kunci yang ini. Itu clue-nya lagi. Kan yang atas for nih satu kali nih for dapat buat KPS. Habis itu yang bawah lagi for lagi buat ambil yang indikator employee, list of company sama vacation calendar. Dengan cara ini answer in question, dalamnya question. Itu nanti keluarnya ini satu per satu dapat kuncinya. Coba deh kalau mau. Nyoba aja dulu biar explore kode. Karena menurutku belajar kode itu lebih banyak explore-nya daripada kita menyelesaikannya. Apalagi yang awal-awal ya. Karena benar-benar nyoba, oh ini benar nggak sih? Oh ini bisa nggak sih? Gitu. Saranku tadi sih. For misalnya answer gitu, pertanyaannya, kemudian in questions, terus question, dia ambil deh satu persatu. Gitu. Jangan lupa dikasih angka 1, 2, 3. Nah, itu kan udah dapet ininya nih buat KPS kalau kamu print. Bukan, kamu dapat semuanya malah tadi kan.
ini isinya ini. Kamu harus ngeluarin itu dengan cara ya tadi, iterasi. Kalau kamu tulis doang flashingnya, dapatnya tetap kamus. Jadi kuncinya for question in question contoh itu, iterasi itu ambilnya satu persatu. Ambil datanya bukan ambil bentuk data kamusnya. Jadi dicomot satu persatu. Stringnya dicomot satu persatu. Itu caranya adalah dengan cara for in tadi. Jadi bedain cara mengambil stringnya sama melihat semua data kamusnya. Kalau nulis doang ya question in equation terus question itu tadi. Tapi nih kalau mau ambil datanya yang stringnya satu-satu ini ya pakai for in. Itu sih itu clue lagi sih buat diingat-ingat. Terus I-nya itu harus plus satu lagi nanti. Tapi nanti. Hmm, kalau gitu dapatnya stringnya. Question key. Oh, kamu pakai itu. Metode. Oke, emang gitu ya. Hmm, pakai get value itu kan ini. Ya kan? Oh. Coba ini kalau mau lihat catatan kemarin boleh. Mapno boleh, update boleh. Itu cuma di refresh sebenarnya. Oh, pakai dot key and date value. Tanda kurung, jangan lupa. Dot key tadi ada kurungnya kan? Coba, ya udah coba dulu nggak apa deh. Bisa nggak? Soalnya kalau tadi walaupun kamu nyontoh yang dot key tadi itu tuh ada kurung yang lingkaran itu loh. Dan itu isinya kan hmm, nah itu kan gitu kan tadi kamu lihatnya. Tapi coba, coba deh, aku mau lihat. Ya, no attribute keys. Emang keys ya? Bukannya key. Auto keys. Oh, kamu pakai cara ini ambil kuncinya, ambil kuncinya. Tapi itu ambil kunci itu tuh. Ntar aku mau lihat juga sintak ambil kunci. Aku lupa. Dot key. Dan itu pun kalau dot key itu juga ambil harus pakai for juga nggak sih? Kalau nggak ingat hmm, jatuhnya malah nanti di keys gitu cuma ambil ya ya emang. Tapi bentuknya apa ya kayak gitu tuh? Udah pakai tipe belum? Fungsi tipe. Tipe gimana? TYPE buat mengetahui bahwa itu tuh
keluarnya biasanya kayak gitu sih. Keluarnya kelas dictionary case, nggak stringnya. Saranku sih kalau ambil stringnya tadi, pakai itu for answer in question. Question. Coba aku minta tolong dong ngetik ini dulu nih. Ini kok for answer in question ini keluarnya apa deh? Gitu. Terus di sprint aja. Pakai di loop lagi bawahnya terus di print. Yang itu dihapus aja yang itu lah, itu hapus dulu. Atau kamu komen kalau kamu mau nyimpan. Wow, kita udah sejam lebih. Nah, itu tuh emang benar-benar ambil satu objeknya dengan cara itu. Answer in question for answer. Itu habis itu juga apa I1. Nah, itu tuh ada tuh ternyata. Oh ya benar itu. Tinggal di print bawahnya. Keluarnya apa answernya. Hmm. Kita sampai setengah 6 ya Niko ya. Udah lebih dari, udah sejam lebih sebenarnya. Nanti kalau yang belum selesai, Niko bisa selesaiin di rumah mandiri. Nanti kalau minta bantuan bisa WA atau pakai chat yang di pojok. Udah pernah pakai belum? Yang nanya, pakai chat yang di pojok. Kan itu ada gambar pesan tuh di pojok kanan, dekat profil. Nah, itu tuh kamu klik gitu tuh nanti bisa nanya ke kakak. Atau nanti bisa ke Aksen langsung jawab. Misalnya, oh bagian ini aku nggak ngerti gitu. Tuh, nah print answer aja dulu. Mau lihat isinya apa. Kalau kamu print question, nggak ada variable question. Kecuali kalau questions. Wow. Itu kamu ngulang 2 kali. Baik. Oh, itu boleh. Nanti dapatnya answernya. Value-nya. Kan? Itu jalan berpikirnya kayak gitu doang sih. Lebih masuk gitu. Dengan cara mengiterasi kunci setiap kuncinya. Konsepnya emang itu. Ambil kuncinya dari urutannya, diterasi, tek tek tek, habis itu tentuin eh, mau lebih dalam atau enggak dengan cara itu. Itu clue-nya itu sih. Nah, kalau mau langsung dapat kuncinya, berarti kamu tinggal print answer-nya doang. Langsung dapat kunci ini kan. Kalau aku boleh jelasin nih, for question in questions, itu kan ambil kunci yang buat RKPS, ya kan? Ya kan, yang ini ambil kunci buat RKPS. Kemudian for answer lagi, in question ini lebih masuk lagi, iterasi satu, mengiterasi lagi. Dia ambil ini, ambil ini, ambil ini, ambil ini. Jadi kalau kamu print dia keluarnya ini, 4 ini. Tapi kamu lebih dalam lagi nih, lebih masuk lagi mau ambil value-nya kan. Bener, question in question terus ambil answernya. Dia iterasi lagi. Setiap ini dimasukin ke sini. Ini dimasukin ke sini dapatnya correct, incorrect, incorrect. Gitu. Itu kita dasarnya itu sih untuk ambil data-datanya. Mau nyoba lagi atau mau langsung dibahas?
Karena ini sebenarnya udah lebih dari 1 jam. Langsung dibahas. Oke, langsung dibahas. Oke, aku kasih jawabannya aja ya. Ntar. Ya, apa ya? Chat. Udah kelihatan belum jawabannya? Itu kamu copy dulu deh. Nanti jalanin, terus kita bahas bareng-bareng. Aku mau hidupin lampu dulu. Hmm. Tapi kayak kamu baca dari kodenya kayaknya udah paham deh maksud dari tadi. Yang printnya itu geser ke itu. Yang print baris 12. Itu kurang menjorok. Ya, coba deh, dicoba dulu. Bener nggak? Satu, jawabannya correct answer. Kalau dua, jawabannya incorrect answer. Mau diterangin? Atau sebenarnya udah paham nih, lihat ini dong. Coba deh baca dulu deh. Nanti bagian mana yang nggak ngerti bisa ditanyain. Ingat variabel mau digunain di iterasi itu harus eh, biasanya harus dibuat dulu. Kayak ya ini, kita correct answer ini sama dengan 0, I sama dengan 1 dibuat dulu. Jadi nanti pas di bawahnya untuk iterasi bisa digunain. Ini tuh sebenarnya ya gitu, berdasarkan gitu. Ada yang nggak ngerti atau mau ditanyain? Gimana? Boleh jelasin atau gimana? Bagian mana yang bingung deh? Atau kayak gini ya, Ale, sorry, Niko. Cara kamu untuk mengetahui Bagian baris 17. yang baris 17. Iya, boleh lebih keras, sorry aku nggak dengeran. Baris Baris 17. 17 agak bingung. Ah, sebenarnya kan, yang baris 17 ini oke. Karena sebenarnya gini sih, kan nomor satu ini kan jawaban cuma satu doang nih, koreknya nih, ya kan? Nomor satu doang kan? Kan ingat ini kan berurutan. Berarti kan nomor satunya indikator of success koreknya nomor satu nih. Dia ditentuin dulu, ya udah kalau misalnya eh dia dapat ini, if question was answered but correct, karena ini kan satu nih yang atas pertama, ya kan? I-nya sama dengan satu. Terus nomor satu berarti keluar dia sama dengan correct, berarti correct answer sama dengan satu. Dia nentuin gitu, siapa namanya? Nick, sorry. Jadi yang benar itu nomor satu. Kemudian I-nya ini satu, ini satu plus satu lagi buat ini nambahin dua, tiga, empat ini nih. Nah, kemudian sebenarnya kuncinya itu ada di sini.
if reply sama dengan correct answer, karena correct answer-nya kan sama dengan 1 nih. Yang benar itu adalah di nomor 1 nih, ya kan? Kuncinya itu malah di sini, baca dari sini dulu. Kalau dijawab correct sama dengan correct answer, correct answer-nya sama dengan 1, kan misal masukin 1 nih, jawabannya correct answer. Selain 1, karena ini kan yang benar adalah nomor 1, jadi false print incorrect answer gitu. Jadi yang nomor 17 ini untuk memberitahu bahwa kalau dapat correct, berarti correct answer-nya itu 1. Paham nggak? Kan nomor 1, yang nomor 1 ini benar nih, correct. Terus di sini jika yang pertanyaan ini nih hasilnya correct, ya correct, berarti correct answer sama dengan 1. Kan awalnya correct answer-nya 0 nih, buat variabel dulu. Correct answer-nya 1. Sebenarnya kenapa 1? Karena urutan di nomor 1. Kemudian itu dipakai di sini lagi nih. If reply sama dengan correct answer-nya adalah ini, berarti correct answer benar, jawaban benar. Tapi selain 1, berarti jawabannya salah. Gitu. Ada yang dibingungin? Atau mau sebenarnya coba bisa loh. Jadi kayak tadi kamu kurung gitu, kamu kurung, kamu komen jadi komen, jadi kamu nyobain atasnya dulu. Oh ini keluarnya apa ya? Oh ini keluarnya apa ya gitu. Itu tuh cara kadang aku dulu versi gitu. Oh itu juga bisa ada di debugging by step. Awal dia masukin itu dulu, terus print benar, dan loop pertama, terus set. Karena koreknya 1 doang kan, berarti kan korek answernya tetap 1. Yang bergerak cuma i plus sama plus 1 ini. Jadi sampai 4 kali dia berhenti, karena iterasinya 4 kali, habis itu dia jalanin. Mana? Ada yang ditanya lagi? Ibu coba nyoba dulu. Correct. Coba ganti bisa lagi. Ya, nanti jawabannya salah pasti. Bisa jalan, tapi kamu mau masukin berapa deh? Pakai set kalender. 5. Apa? Oke, kamu udah bagi lagi. Oke, lanjut. Udah selesai nih harusnya nih Niko. Boleh kita tutup dulu nggak? Ya udah. Gimana? Boleh? Atau tutup dulu ya? Nanti Ya. Niko bisa ngerjain lagi di rumah. Oke, hari ini aku coba kakak rekap deh. Kalau hari ini kita itu sama kemarin kan kita rekap dulu. Kemarin kita udah belajar cara buat data struktur, terus isinya itu apa aja dan larangan nggak bolehnya itu apa aja. Contohnya tadi list nggak boleh jadi kunci. Tapi kalau jadi value itu isinya apa aja boleh. Syarat jadi kunci itu adalah yang nggak bisa dirubah. Contohnya string, integer, dan float. Kemudian tadi buat ambil datanya stringnya itu usahakan gunakan iterasi for tadi. Terus mau kalau ambil lebih dalam tinggal eh, tambahin kuncinya lagi lebih dalam lagi ya tadi. Jadi diidentifikasi kuncinya. Udah deh, itu aja sih. Oke, ada yang tanya lagi nih kok untuk hari ini? Nggak ada. Oke. Coba. Oke, berarti kita tutup aja. Kemungkinan minggu depan Niko bareng Kak Aksan lagi.
Oke, jadi mungkin bisa nanya-nanya ke Alexan lagi kalau kurang jelas. Atau enggak kalau hari yang untuk ini bisa lewat chat nanya ke Kak Didit. Nanti Kak Didit bantu. Kalau nanti kalau bisa nanti aku kirim kode sama penjelasannya juga. Nanti aku kasih komen di atasnya. Oh ini bagian ini untuk ini, bagian ini untuk ini. Oke, Oke, Niko, aku tutup ya. Makasih untuk hari ini. Bye bye Niko. Itu Kak, Iya. thank you Kak. Oke, sama-sama Niko. Bye.